Selebgram Miley Cyrus ditangkap polisi atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Pasca puluhan warga mengikuti Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab, kawasan Petamburan disemprot disinfektan. Sekolah tatap muka sudah mulai dijalankan di beberapa wilayah di Indonesia. Selamat siang pemirsa, meskipun hari ini mendung di sejumlah wilayah, namun kami berdua kembali hadir untuk memberikan informasi terbaik untuk Anda. Betul sekali, selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi menarik, terutama bagi kaum wanita. Karena kita punya tips bagaimana menjaga kecantikan untuk usia di atas 30 tahun. Apalagi di rumah aja, ini kan tentunya skincare bisa punya banyak peluang ya untuk digunakan. Selengkapnya di iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari Sulawesi Selatan. Pemirsa, balita usia 2 tahun di Parepare tewas setelah terjatuh dan terbawa arus air hingga ke laut. Korban diduga luput dari pengawasan orang tua saat bermain. Tim SAR menemukan Muhammad Arfan, balita usia 2 tahun di perairan Cempai, Kota Parepare. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan setelah pencarian selama 2 jam. Tadi malam dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Teman-teman di TRC Pemadam kemudian call center, tadi sudah kami telusuri sehingga kami berjalan hampir 2 jam ini atas bantuan warga. 3 nelayan tadi kami berhasil menemukan di perairan di laut. Sementara orang tua korban tak kuasa menahan kesedihan mengetahui anak yang dicintainya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban diduga terjatuh ke dalam parit saat bermain di dekat rumahnya di Jalan Lahalede, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Saat kejadian, kondisi Kota Parepare tengah diguyur hujan lebat. Korban dinyatakan hilang sejak Minggu siang. Korban baru ditemukan warga yang tengah memancing di laut Minggu malam. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Diduga alami remblong, sebuah truk menabrak dinding pembatas jalan di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 dari 3 orang penumpang mengalami luka parah akibat terjepit badan truk. Proses evakuasi truk ini pun berlangsung selama 1 jam. Truk bermuatan air bersih yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak dinding pembatas jalan Senin pagi di jalur lintas Sumatera Padang Solok. Diduga truk mengalami remblong hingga hilang kendali. Sopir truk mengalami luka parah akibat terjepit di bagian depan, sementara 2 orang penumpang lainnya luka ringan. Warga setempat yang melihat kejadian langsung melakukan evakuasi korban terjepit. Ya bang. Iya bang. Sopirnya luka-luka bang. Luka-luka parah bang. Oh, luka-luka parah ya bang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Akibat kejadian ini terjadi kemacetan panjang di jalur lintas Sumatera Padang Solok. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polwan di Lampung viral saat videonya sedang pesta sabu tersebar luas. Kepolisian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung masih terus melakukan pemeriksaan terhadap oknum polwan tersebut. Selain melakukan pemeriksaan dan penahanan, Polda Lampung juga telah mencopot jabatan oknum polwan tersebut sebagai Kanit Operasional Sat Narkoba Polres Mesuji. Jagat media sosial digegerkan dengan sebuah rekaman video berdurasi 58 detik saat memperlihatkan 2 orang wanita yang sedang berpesta narkoba jenis sabu. Diketahui wanita dalam video tersebut merupakan salah satu anggota polisi wanita yang berdinas di Satres Narkoba, yaitu Aibtu DA yang menjabat sebagai Kepala Pembinaan Operasional Satres Narkoba Polres Mesuji Lampung.
Kepolisian Polda Lampung langsung mengamankan Aibtu DA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain penahanan, Aibtu DA kini telah dicopot dari jabatannya. Ya, kita ketahui ya oknum tersebut sudah dilakukan suatu tugas yang dialihkan, artinya sudah dimutasikan atau sudah tidak diaktifkan kembali, dan saat ini kepada oknum tersebut tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif, yang mana saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari bidang profesi dan pengamanan. Ya, dalam hal ini tentunya nantinya kita melihat bagaimana hasil perkembangan pemeriksaan. Meski sudah dilakukan penahanan dan pencopotan dari jabatannya, namun proses penegakan disiplin bagi Aibtu DA masih terus dilakukan. Jika terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran berat, Aibtu DA terancam dikenai sanksi kode etik hingga pemecatan dari anggota kepolisian, bahkan dapat terancam menjalani hukuman kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi jenis Happy Five di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap 1 orang tersangka berinisial DA. Kurir narkoba ini ditangkap polisi saat akan mengirimkan ribuan pil Happy Five dengan menggunakan tas ransel. Tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang bandar dan dijanjikan upah Rp500.000 jika berhasil mengantarkan pil Happy Five ini. Penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi penyelundupan ribuan pil ekstasi yang diterima polisi. Kemudian ditindaklanjuti dan berhasil menangkap tersangka di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Sekira pukul 00.30 di SPBU Jalan Gagak Hitam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang. Tersangka yang diamankan 1 orang dengan inisial D, 30 tahun, dengan alamat Medan Deli, Kota Medan. Sedangkan barang bukti yang diamankan sejumlah 2.297 butir Happy Five, 1 buah handphone, dan 1 buah dompet berwarna hitam. DA kini mendekam di sel tahanan narkoba Polresta Deli Serdang dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 lagi artis terlibat kasus narkoba, selebgram Miley Cyrus ditangkap polisi karena kepemilikan sabu. Miley ditangkap kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok di dalam kamar sebuah hotel di wilayah Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus kecil sabu serta alat hisap. Penggerebekan dilakukan karena ada laporan dari masyarakat tentang pengedaran narkoba di wilayah tersebut. Sementara hasil pemeriksaan urin, Miley positif menggunakan narkoba dan hingga kini kasus ini dalam penyelidikan. Ya. Oke. Bisa saya periksa ya? Ya, boleh periksa aja. Coba sini ke depan semua. Ya. Saya sama ya. Untuk mengetahui perkembangan penangkapan Miley Cyrus di sebuah kamar hotel di wilayah Jakarta Utara terkait dugaan kasus narkoba, kita sudah terhubung dengan AKBP Ari Sonta, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang, Mas. Siap, Pak Ari. Apa sekarang status yang diterapkan kepada Miley Cyrus dan sejauh ini seperti apa pemeriksaannya? Apakah sudah berapa lama dia menggunakan sabu? Iya, Mas. Tadi Minggu dini hari kita lakukan penangkapan terhadap tersangka MMP alias MC. Saat ini sedang kita lakukan pengembangan dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan juga beberapa tes untuk menentukan posisinya dia sebagai tersangka yang sudah kita tangkap, Mas. Baik. Pak Ari, jadi berapa orang yang diamankan pada saat penggerebekan? Apakah terjadi pesta sabu juga saat itu? Oh tidak, hanya ada 2 orang pada saat kita lakukan
penangkapan di sebuah hotel di Jakarta Utara, MR dan satu orang bernama JF, Pak, dengan inisial JF. Apakah yang lainnya juga ini merupakan pemakai atau pemasok kepada Milen, Pak Ari? Ya, untuk yang bersama dengan dia sudah kita lakukan tes tidak positif, tapi masih dalam melakukan penyelidikan. Lalu kita sedang melakukan pengembangan terhadap barang yang ada di hotel tersebut, di kamar tersebut, didapat dari siapa, sedang kita lakukan penyelidikan dan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Tanjung Priok. Baik, Pak Ari, sudah berapa lama menurut keterangan Milen dia memakai narkoba dan apa alasannya menggunakan narkoba tersebut? Kita masih melakukan pengembangan, Pak, belum dilakukan pemeriksaan. Tadi pemeriksaannya hanya pemeriksaan terhadap barang, jenis barang, lalu asalnya dari mana, sehingga kita masih melakukan pengembangan lebih lanjut di lapangan. Laporan awal penangkapan ini dari mana, Pak? Apakah memang sudah ada jaringan yang pernah terlibat kepada artis Milen Cyrus ini, Pak? Ya, kami mendapatkan informasi dari hasil pengembangan penangkapan sebelumnya, karena kami pernah melakukan penangkapan yang cukup besar kemarin, sehingga dilakukan pengembangan dan selanjutnya kebetulan dapat informasi tersangka akan menggunakan narkotika tersebut di wilayah Jakarta Utara, sekitaran Tanjung Priok sini, Mas. Baik, terima kasih Pak Ari atas informasi Anda. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan tersebut. Pemirsa, hari keempat proses pencarian 7 korban penambang emas yang tertimbun di Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah masih dilakukan. Tim SAR gabungan menemukan kendala dalam proses evakuasi. Pihak keluarga pasrah dan membuat surat pernyataan untuk tim SAR menghentikan pencarian dan tidak memperkarakan secara hukum di kemudian hari. Memasuki pencarian hari keempat terhadap 7 korban penambang emas ilegal di Sungai Seribu, Kalimantan Tengah, tim SAR gabungan menemukan kendala dalam proses evakuasi. Tim SAR hanya mampu masuk beberapa meter saja di lubang tambang yang kedalamannya mencapai 65 meter. Melihat kondisi ini, pihak keluarga korban yang berada di lokasi tambang pun pasrah. Perwakilan pihak keluarga yang masih berada di lokasi tambang membuat surat pernyataan yang isinya keluarga ikhlas jika tim SAR menghentikan proses evakuasi dan ke depan tidak memperkarakan persoalan hukum. Dengan ini menyatakan 1. Setuju dihentikan kegiatan evakuasi penyelamatan oleh tim, tidak menuntut secara hukum kepada semua pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, Kabupaten Kota Waringin Barat, Basarnas, TNI, Polri atas dihentikannya kegiatan evakuasi penyelamatan korban bencana. Pembuatan surat pernyataan ini ditandatangani 3 orang perwakilan keluarga korban yang juga warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Pamungkas, iNews melaporkan. Bagaimana persiapan dan penerapan sekolah di kegiatan belajar mengajar pertama di tengah pandemi? Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.